kita bingung, kita resah, kita gelisah, kita galau, kita risau. Apa yang terjadi dengan umat Islam? Dari hari ke hari kita bukan semakin maju, tapi justru semakin mundur. Apalagi di negeri kita, berita-berita yang terpampang di dada surat kabar, di media-media sosial, membuat kita bingung dan putus asa. Ada polisi membunuh polisi, anggota DPR gotong royong main judi online, ketua KPU berbuat asusila. Kalau level-level yang tertinggi sudah seperti itu, bagaimana dengan rakyat jelata? Tokoh hebat yang dikagumi oleh lawan dan kawan, dialah Dr. Muhammad Natsir. Dr. Muhammad Natsir menyatakan ada 3 penyebab umat Islam ini mundur dan akan selalu mundur kalau tidak bisa lepas dari 3 penyakit tadi. Yang pertama, kelemahan umat Islam adalah mereka tidak yakin dengan keunggulan agama mereka. Yang kedua, mereka tidak sadar sesadar-sadarnya siapa musuh mereka yang sesungguhnya. Yang ketiga, umat Islam itu selalu sama-sama bekerja, tapi tidak pernah bisa bekerja sama. Menarik apa yang dikatakan orang tua kita, almarhum Dr. Muhammad Natsir tersebut. Yang pertama, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Hadirin para undangan Allah yang berbahagia, puja, puji dan syukur, tahmid, tasbih, tahlil dan takbir hanya wajar kita sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Jalil. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mimbar yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib dan kepada kita semua agar bertakwa kepada Allah. Janganlah sampai kita mati sebelum menjadi orang bertakwa yang hakiki. Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia, hari ini kita bingung
kita resah, kita gelisah, kita galau, kita risau. Apa yang terjadi dengan umat Islam? Dari hari ke hari, kita bukan semakin maju, tapi justru semakin mundur. Apalagi di negeri kita, berita-berita yang terpampang di dada surat kabar, di media-media sosial, membuat kita bingung dan putus asa. Ada polisi membunuh polisi, anggota DPR gotong royong main judi online, ketua KPU berbuat asusila. Kalau level-level yang tertinggi sudah seperti itu, bagaimana dengan rakyat jelata? Sebetulnya kemana kiblat bangsa ini akan dihadapkan? Hadirin, para undangan Allah yang berbahagia, apa penyebabnya ini? Muhammad Abduh menyuruh salah seorang muridnya, Syakib Arselan, untuk menjawab pertanyaan yang tidak mudah untuk menjawabnya. Maka terbitlah satu buku, Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddam ghairuh. Kenapa umat Islam itu mundur sementara bangsa-bangsa yang lain maju? Inti dari buku itu menyatakan umat Islam ini mundur karena mereka sudah lari dari ajaran agamanya. Sementara bangsa-bangsa yang lain maju karena mereka memang sudah meninggalkan ajaran agamanya. Artinya, kalau kita mau maju, kembalilah kepada pucuk ajaran agama kita. Berpegang teguhlah, seperti mana dikatakan Rasul, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua urusan. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang kepada keduanya. Itulah kitabullah dan sunnah Rasulnya. Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia, ada satu teori yang dikemukakan oleh intelektual Islam yang hebat di Indonesia. Dia pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, pernah menjadi Menteri Penerangan, tokoh hebat yang dikagumi oleh lawan dan kawan. Dialah Dr. Muhammad Natsir. Dr. Muhammad Natsir menyatakan ada 3 penyebab umat Islam ini mundur dan akan selalu mundur kalau tidak bisa lepas dari 3 penyakit tadi. Yang pertama, kelemahan umat Islam adalah mereka tidak yakin dengan keunggulan agama mereka. Yang kedua, mereka tidak sadar sesadar-sadarnya siapa musuh mereka yang sesungguhnya. Yang ketiga, umat Islam itu selalu sama-sama bekerja, tapi tidak pernah bisa bekerja sama. Menarik apa yang dikatakan orang tua kita, almarhum Dr. Muhammad Natsir tersebut. Yang pertama, kita tidak yakin dengan kebenaran agama kita, sehingga banyak umat Islam yang mencari ideologi lain, mencari pandangan hidup lain, way of life. Ada yang menjadi liberalis, ada yang menjadi sekularis, bahkan ada yang menjadi spiritualis karena terikut dan terbawa rendong dengan gerakan-gerakan yang ada di timur yang menganggap paling penting itu cukup ketenangan jiwa dan itu bisa didapatkan dengan yoga dan samadhi. Yang lain-lain itu tidak penting lagi. Ada pula yang berpikiran sangat liberalis,
Sehingga mereka menganggap akallah segala-galanya, sementara wahyu itu hanya pelengkap biasa. Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia, ajaran Islam itu sumul, kamil. Dia meliputi segala sesuatu dan sempurna. Karena ajaran Islam itu datang dari Allah, Tuhan yang maha sempurna. Sesuatu yang datang dari yang maha sempurna, pastilah hasilnya sempurna. Islam berbicara tentang benda-benda besar di langit, bintang ke bintang, matahari, rembulan, dan lain sebagainya. Tapi Islam juga berbicara tentang binatang-binatang kecil di bumi. Ada an-namal, semut, ada an-nahal, lebah, bahkan ada al-ankabut, sarang laba-laba. Di mana ada kitab suci yang berbicara sedetil dan sehebat itu? Islam berbicara tentang masa lalu dan bisa dibuktikan hari ini. Islam juga berbicara tentang peristiwa hari ini. Di samping itu, Islam juga berbicara tentang masa depan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan yang disampaikan oleh Islam itu bisa dibuktikan secara faktual. Islam berbicara tentang alam zahir, tapi Islam juga berbicara tentang alam batin. Bahkan Islam juga berbicara tentang kehidupan-kehidupan eskatologis yang hanya bisa diterima dengan iman, karena panca indera dan logika tidak sampai ke sana. Itulah surga, neraka, hari kiamat, dan lain sebagainya. Kalau ini kita pahami, kita akan bangga menjadi orang Islam. Sehingga apa yang dikatakan Allah menjadi kebanggaan kita. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang coba-coba mengambil selain Islam sebagai agama, maka mereka pasti ditolak, dan di akhirat mereka termasuk orang yang merugi. Itulah ajaran Islam yang betul-betul sempurna, yang kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Tapi banyak orang yang tidak bangga lagi dengan prinsip-prinsip ajaran agamanya, sehingga mengambil falsafah dan pemikiran dari luar yang mereka gunakan sebagai falsafah kehidupan. Akhirnya mereka semakin jauh dari kebenaran. Yang kedua, kita tidak tahu betul siapa musuh kita. Sehingga banyak umat Islam yang menjadikan musuh sebagai kawan, tapi pada sisi yang lain menjadikan kawan sebagai musuh. Masalah-masalah kecil kita ributkan, padahal di depan sana masalah besar luar biasa hebatnya. Allah sudah memberikan kepada kita panduan. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah, orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Dia tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi sangat kasih dengan sesama mereka. Kita seringkali lupa dengan musuh-musuh kita, tapi yakinlah musuh-musuh kita tidak akan pernah lupa kepada kita. Seringkali rusa, pelanduk, kijang itu lupa kepada jerat, tapi jerat tidak akan pernah lupa kepada kijang. Kita sering menganggap remeh musuh-musuh kita, tapi musuh-musuh kita tidak akan pernah melupakan kita. Bahkan kadang-kadang kita pula yang mengikuti jejak dan langkah mereka. Seperti kata Rasul, suatu hari nanti kamu akan mengikuti musuh-musuh kalian itu. Kalaupun mereka lari ke lubang biawak, kalian akan mengikuti mereka ke sana. Kita menjadi orang-orang yang bermental pecundang, bukan bermental pemenang. Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia. Yang
Yang ketiga, yang terakhir, kata Dr. Muhammad Natsir, kita umat Islam ini hebat bekerja, sama-sama bekerja, tapi jarang sekali bisa bekerja sama. Muhammadiyah kerja dengan cara Muhammadiyah, NU kerja dengan cara NU, Perti dan Tarbiyah kerja pula dengan cara mereka, Al-Wasliyah begitu juga, Al-Irsad sama saja, persis tiada beda, sama-sama bekerja. Tapi coba tanyakan, apa yang harus kita lakukan 10 tahun ke depan? Apa titik akhir dari pekerjaan tiap-tiap ormas itu? Maka tidak akan ada yang bisa menjawabnya, karena semuanya asyik bekerja, tidak pernah berkumpul untuk kerjasama. Perlu ada mapping, perlu ada pembagian tugas, agar kita memang berbeda jalan, tapi harus satu tujuan. Jangan sampai kita satu jalan, tapi berbeda tujuan. Ini yang sampai hari ini merupakan problematika terbesar di tengah-tengah umat Islam. Kita tidak bisa bersatu dalam kesatuan, padahal kita selalu menyatakan al-wihdatur rahmah wal firqatul azam. Kalaulah ormas-ormas Islam itu sering bertemu-temu dan memiliki satu objektif yang sama, tahun 2050 bagaimana nasib umat Islam di Indonesia? Apa yang bisa kita lakukan agar umat Islam ini betul-betul menjadi tuan di rumahnya sendiri? Mereka betul-betul menjadi umat yang rahmatan lil alamin, yang ada untuk mensejahterakan semuanya. Lalu setiap ormas mengambil bagian di mana tempat yang sesuai untuk mereka. Kalau ini terjadi, itulah keindahan yang luar biasa. Tapi yang tiga itu akan tetap menjadi permasalahan kita. Mudah-mudahan suatu saat akan ada orang yang dapat menyatukannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami dalam iman dan Islam. Jauhkanlah hati kami dari sifat-sifat yang merusak persatuan dan kesatuan kami. Jauhkan kami dari sifat hasad, jauhkan kami dari sifat dengki, jauhkan kami dari sifat sombong, jauhkan kami dari sifat-sifat yang tercela. Isilah hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya Allah, ya Tuhan yang maha berkuasa, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestina. Tanpa bantuan-Mu ya Allah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tolonglah tentara-tentara-Mu,
hamba-hambamu yang berjuang menegakkan agamamu. Musnahkanlah musuh-musuhmu yang akan merusak alam semesta dengan berbagai macam kesombongan dan kemungkaran yang mereka lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah. Allah